Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin, NIM 154012113009 dari Prodi D3 Kebidanan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang peran bahasa Indonesia. Rasanya siapapun akan teringat pada momen sejarah bahasa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Semboyan dalam Sumpah Pemuda itu memiliki roh kebanggaan dan kebangsaan yang sangat tinggi. Salah satu dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menyatakan bahwa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang erat dengan pembinaan kepribadian masyarakat dan bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi dan memiliki fungsi dan peranan yang cukup banyak. Bayangkan saja jika kita tidak memiliki bahasa Indonesia atau bahasa pemersatu, dengan apa kita berkomunikasi? Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat yang jumlahnya terbilang banyak. Jika tidak ada bahasa Indonesia, maka dapat dipastikan akan terjadi kesalahpahaman dan komunikasi sehari-hari. Misalnya saja, orang Jawa dan orang Padang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Apakah pembicaraan mereka dapat disatukan? Tidak kan? Apa orang Jawa mengerti yang dimaksud orang Padang dan sebaliknya? Apakah orang Padang akan mengerti bahasa Jawa? Jawabannya tentu tidak. Disitulah terlihat jelas betapa pentingnya peran bahasa Indonesia. Fungsi bahasa: 1. Alat berkomunikasi dengan sesama manusia. 2. Alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia. 3. Alat untuk mengidentifikasikan diri. Sedangkan peranan bahasa adalah sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional bangsa. Tanpa bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesia bisa kehilangan jati diri. Di zaman yang makin canggih ini, bangsa pun juga telah terkomodifikasi rupa, khususnya oleh para generasi muda. Hal ini menyebabkan bahasa Indonesia saat ini berada dalam bahasa khusus atau kritis. Tentunya kita semua tahu bahwa pada generasi muda ini kerap kali menggunakan bahasa gaul sebagai alat komunikasi masyarakat. Masyarakat umumnya berpikir kalau kita sudah ketinggalan zaman, tidak gaul, kaku, dan sebagainya. Pandangan generasi muda pun berubah, dan akhirnya mereka terbawa arus menggunakan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari. Akibatnya, sekarang hampir 80% generasi muda menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia yang sebenarnya pun sudah mulai ditinggalkan, padahal apabila kita lebih detail, jelas sekali bahwa gaul ini merusak bahasa nasional kita. Bahasa gaul maknanya jauh dari jati diri bahasa, yaitu halus, tidak diperlihatkan kaidah. Kaidah yang ada, misalnya, gue cabut ya, seharusnya aku pergi ya. Perbandingan cukup jauh, bukan? Entah dari mana kata-kata itu bisa populer di kalangan remaja. Kita dibiarkan begitu saja, bukannya tidak mungkin bahwa bahasa Indonesia akan benar-benar terjadi. Sungguh merugikan bangsa. Coba kita ingat-ingat lagi perjuangan para pahlawan kita dulu dengan jiwa raganya membela tanah air, bahkan nyawa taruhannya. Namun, generasi muda zaman sekarang dengan seenaknya mengubah apa yang sudah diperjuangkan. Sekarang generasi muda kita kurang memberikan pengaruh yang positif bagi bangsa Indonesia. Namun tidak ada kata terlambat, memang susah. Apalagi sepertinya bahasa gaul telah berakhir pada setiap para generasi muda. Namun apa salahnya coba kita mencoba selamatkan bahasa Indonesia kita, bahasa pemersatuan.